Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab mengenai bursa valuta asing. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alfian Sabikul Khair dengan NPM 0160. Yang kedua ada Muhammad Adam dengan NPM 0220, dan yang terakhir ada Muhammad Fatkur Rohim dengan NPM 0208. Yang pertama, pengertian valuta asing. Valuta asing atau falas adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Seperti mata uang pada umumnya, valuta asing juga memiliki nilai kurs resmi dan tercatat di bank sentral. Falas dalam dunia perdagangan dan bisnis internasional dapat menekan resiko fluktuasi kurs mata uang pada suatu negara seminimal mungkin. Di sisi lain, valuta asing juga menjadi salah satu devisa negara dalam bentuk mata uang. Bahkan bukan hanya itu saja, dalam dunia trading investasi dikenal juga pasar falas. Pasar falas ini memiliki fungsi sebagai tempat untuk melakukan transaksi trading suatu mata uang negara atau mata uang negara lainnya. Salah satu valuta asing yang sering digunakan saat ini adalah dolar Amerika atau US dollar. Yang selanjutnya, pasar valuta asing. Ada beberapa jenis mata uang dunia yang bisa diperdagangkan di pasar valuta asing, yaitu US dollar atau USD, pound sterling atau GBP, euro atau EUR, Japanese yen atau JPY, Australian dollar atau AUD, Canadian dollar atau CAD, Chinese yuan atau CNY, dan Singapore dollar atau SGD. Dalam pasar mata uang falas terdapat 3 istilah penting yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, kurs beli. Kurs saat pedagang valuta asing membeli dan nasabah menjual. Yang kedua, kurs jual. Kurs saat pedagang quoting bank menjual dan quoting bank atau customer membeli. Yang ketiga, spread, merupakan selisih antara kurs jual dan beli. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi pasar uang valuta asing. Valuta asing memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu: yang pertama, sebagai penyedia kredit. Pasar falas akan menyajikan kemudahan untuk melakukan perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Yang kedua, mempermudahkan proses pertukaran falas dan pemindahan dana dari suatu negara ke negara lainnya, sehingga nantinya dapat memungkinkan terjadinya keliling internasional. Yang ketiga, spekulasi. Melalui pasar falas, seseorang dapat melakukan spekulasi, bahkan dengan mencari resiko dengan harapan nantinya akan mendapatkan suatu keuntungan. Dan yang keempat, membatangi resiko. Pasar falas memberikan kemungkinan untuk dilaksanakannya hedging atau membatasi resiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi valuta asing dalam dunia bisnis. Fungsi valuta asing ada 4, yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran internasional. Falas juga berfungsi sebagai alat pembayaran internasional. Falas sudah diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui oleh kedua negara yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional. Bukan hanya untuk membeli suatu barang saja, bahkan falas juga digunakan untuk membayar utang suatu negara ke negara lain. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat tukar internasional. Falas memiliki fungsi utama sebagai alat tukar dalam transaksi internasional. Transaksi yang dimaksud bukan hanya perdagangan barang saja, namun juga transaksi jasa antar negara. Sebagai suatu contoh, jika Indonesia ingin membeli beras dari negara Vietnam, maka transaksi yang dipergunakan adalah menggunakan falas. Fungsi yang ketiga adalah alat pengendali kurs.
Falas juga bisa berfungsi untuk mengendalikan kurs mata uang pada suatu negara. Nantinya pengendalian kurs tersebut akan diatur dan dilakukan oleh pemerintah pada negara yang bersangkutan. Nilai kurs harus dikendalikan karena dapat bergerak secara fluktuatif. Untuk mencegah terjadinya lonjakan yang ekstrim, pemerintah akan menggunakan falas untuk mengendalikan kurs mata uang di negaranya. Fungsi yang keempat adalah sebagai alat memperlancar perdagangan internasional. Dengan adanya falas, negara-negara yang ingin melakukan transaksi internasional dapat menggunakannya sebagai alat untuk memperlancar transaksi perdagangan. Dengan adanya falas sebagai alat pembayaran internasional bisa membuat kegiatan transaksi internasional terbebas dari kendala. Falas juga bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan transaksi melalui pasar valuta asing yang ada. Yang selanjutnya adalah kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya. Atau dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Kurs sendiri juga memiliki arti, yaitu harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah sistem valuta asing. Berikut ini adalah 3 sistem falas yang sudah dikenal secara umum di dunia bisnis dan perdagangan. Ketiga sistem tersebut adalah kurs bebas, kurs tetap, dan kurs terkendali. Nah, yang pertama adalah sistem kurs bebas atau floating. Sistem kurs bebas dalam falas adalah perbuatan kurs yang hanya dilakukan pada tempat terjadinya transaksi. Nah, besaran nominal falas berbeda-beda, tergantung dengan jumlah permintaan dan penawaran mata uang dalam tempat transaksi tersebut. Nah, yang kedua adalah sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap berbeda dengan kurs bebas. Dalam sistem ini, nantinya pemerintah atau suatu negara akan menentukan nilai kurs mata uang terhadap mata uang lainnya secara mutlak. Nah, hal ini dilakukan semata-mata untuk menekankan pergerakan harga kurs mata uang yang sangat fluktuatif. Yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat bank sentral suatu negara untuk terlibat langsung secara aktif dalam transaksi falas di negara tersebut. Dan yang ketiga adalah sistem kurs terkendali. Dalam sistem ini melibatkan peranan pemerintah melalui bank sentral untuk menentukan alokasi valuta asing yang tersedia di dalam negaranya. Nah, sistem ketiga ini merupakan kombinasi sistem di atas, sehingga nilai falas dapat bergerak naik dan turun secara bebas dengan intervensi pemerintah untuk mencegah yang terlalu ekstrim. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing, yaitu ada 5. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi merupakan suatu kondisi di mana adanya penurunan pada mata uang lokal. Inflasi juga diartikan sebagai suatu kenaikan harga pada barang atau jasa. Sebagai contoh adalah kerjasama perdagangan yang dijalani oleh negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Ketika negara Amerika mengalami inflasi tinggi, maka harga barang asal Amerika juga akan lebih tinggi, sehingga nantinya akan menyebabkan penurunan pada barang-barang tersebut. Untuk faktor yang kedua adalah kegiatan neraca pembayaran. Nilai tukar mata uang dapat dipengaruhi oleh aktivitas pada neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang aktif adalah peningkatan jumlah permintaan dari pihak debut asing sehingga akan mampu meningkatkan nilai mata uang lokal. Bukan hanya itu saja, pasifnya saldo pembayaran yang dimana debitur dalam negeri menjual aset-asetnya dengan menggunakan mata uang asing akan menyebabkan penurunan pada nilai tukar mata uang nasional. Faktor yang selanjutnya adalah perbedaan suku bunga di berbagai negara. Tingkatan bunga merupakan suatu harga dari uang yang dimanfaatkan pada jangka waktu tertentu. Perubahan pada tingkat suku bunga yang tinggi dalam suatu negara juga akan turut mempengaruhi arus modal internasional. Faktor yang selanjutnya adalah kontrol pemerintah. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam suatu negara juga akan mempengaruhi keseimbangan nilai tukar mata uang.
Berbagai kebijakan tersebut adalah upaya pemerintah dalam menghindari masalah nilai tukar valuta asing dan juga perdagangan internasional, serta mengintervensi pasar uang. Dan faktor yang terakhir adalah isu yang beredar. Selain itu, faktor yang lainnya yang bisa mempengaruhi nilai tukar valuta asing adalah ekspektasi nilai tukar yang bisa terjadi di masa depan. Pasar valuta asing akan memberikan reaksi yang cukup agresif pada setiap isu yang berefek di kemudian hari. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun materi, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.